Bersama istri kami sampaikan Shalom dan salam sejahtera juga bagi sidang jemaat Tuhan yang ikut mendengar firman dari handphone dan juga yang mengikuti rangkaian ibadah dari video streaming atau juga memutar ulangan ibadah ini, pemberitaan firman khususnya dari YouTube. Tuhan memberkati. Mungkin karena suatu hal membuat tidak bisa mengikuti pemberitaan firman atau ibadah khususnya firman secara langsung, maka boleh melihat atau mengikuti dari YouTube. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan dari PA surat Yudas. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis dari infokus kita, ya. Tapi tidak mengurangi, tidak mengganggu kita beribadah atau konsentrasi. Jangan karena ini fokus mati lampu pun tetap kita konsentrasi mendengar firman Tuhan. Ya, kalau saya perhatikan demikianlah alat-alat teknologi sekarang katakanlah canggih. Namun kalau saya perhatikan kekuatannya justru jauh lebih kuat alat-alat yang lama. Kami dulu pernah menggunakan OHP, overhead projector. Itu waktu itu katakanlah second dari kawan hamba Tuhan yang jual ke kita 500.000, kita beli sampai kita ganti infocus. Yang namanya putus bola lampu tunda, pada itu mati hidup. Kita gitu. Jauh lebih kuat ketahanannya dibanding dengan infocus yang katakan jauh lebih mahal tapi jauh lebih sensitif. Hanya kekurangan daripada overhead ini, OHP, dia hanya menampilkan hitam putih itu aja. Kalau ini mungkin bisa berwarna dan sebagainya, namun kekuatannya itu jauh lebih kuat. Kalau saya perhatikan OHP, ya sekarang kalau kita pakai OHP malah ditertawakan. Ya, sinyalnya besar sekali, wattnya besar. Ya, namun begitulah alat-alat ini jauh lebih sama dengan handphone juga. Kalau saya perhatikan makin mahal, makin saya peka. Coba yang HP yang ada antenanya, ya mungkin lempar maling pun mati malingnya, HP-nya masih tetap bisa dipakai. HP yang mahal, tak jatuh sedikit sudah, blind dan sebagainya. Ya. Begitu. Ya, sekarang juga Alkitab ini ada di iPad, ya anak saya juga punya itu, ya Apple, ya buka Alkitab itu ya. Tapi mereka kata, pakai ini aja. Ya sampai hari ini saya masih lebih suka konvensional ya istilahnya ini, karena saya membaca mungkin berbeda dengan sidang jemaat membaca kitab. Kalau saya baca kitab tentu kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, huruf kata saya perhatikan dalam Sunan Tabernakelnya, berdoa, dan kalau ada katakanlah ungkapan firman yang pengertian yang Roh Kudus berikan, saya sering tulis di pinggirnya. Jadi terkadang ya model begini, banyak tulisan. Nah kalau di iPad bagaimana saya mau tulis? Tidak bisa. Jadi ada keunggulan, ada juga ya itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, mungkin ada hamba Tuhan pakai iPad, ya puji Tuhan, itu tidak jadi masalah. Tapi sampai hari ini ya saya masih lebih, istri juga bilang pakai yang ini saja, jauh lebih agak berat memang ini, double Inggris Indonesia ini. Ya, tapi bagi saya sampai hari ini lebih cenderung kepada yang tulisan ini. Ya, nah begitu kawan-kawan saya sudah pakai yang ini dan itu dan sebagainya, saya masih ya senang, saya masih senang pakai yang ini. Ya sudah beberapa kali saya baca kitab ini,
Ketika sudah mulai rusak, ya saya ganti, yang ini saya simpan. Sebab ini pengalaman membaca kitab. Baik saudara, demikian pada malam ini kami bicara kita kagumi atau membuat kita bangga, rasa terangkat, derajatnya, ya mungkin biasanya berapa derajat biasa? 37, sekarang jadi 40 derajat. Udah kalau udah pakai iPad turun jadi demam, dosa. Ya biasa aja, masing-masing kan. Itu jatuh ya blind. Ini Alkitab ini mungkin jatuh, ambil Alkitab apa. Jadi masing-masing ada keunggulannya. Baik, kita lanjutkan saudara dari surat Yudas, bukan Iskariot, namun Yudas ini adalah salah seorang adik dari Tuhan Yesus secara manusiawi. Namun setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Yudas akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah abangnya itu, adalah juru selamat Allah yang menjadi manusia. Karena itu dia langsung mengatakan, aku adalah hamba Yesus Kristus. Surat Yudas dalam pelajaran tabernakel, firman Tuhan dan terang kerajaan surga, ini bicara tentang gereja yang benar atau pemisahan antara gereja yang benar dan yang tidak benar. Ya. Yang benar itu nanti diungkapkan, ada pribadi-pribadi di mana itu menjadi satu termasuk satu contoh ya dari tipe anak Tuhan atau tipe hamba Tuhan atau gereja Tuhan yang benar tahbisannya, yang benar penyerahannya. Ayat 14 akan dibacakan kembali. Ya, minggu lalu sudah saya singgung hal ini. Ya. Yudas hanya satu pasal, ayat 14. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Ya, dari garis Set. Ya, minggu lalu saya sudah terangkan ada Henok dari garis Kain dan ada Henok dari garis Set. Enos yang dari garis Set inilah yang disebut anak-anak Allah, menurunkan anak-anak Allah. Tuhan sendiri yang turun sebagai manusia dari garis Henok, garis Set, ya, Set. Jadi ada dua, nama bisa sama, ya, tapi satu diangkat, satu ditinggalkan. Karena yang diangkat ini kita sudah baca bahkan hari Minggu kemarin kita sudah baca kitab Kejadian pasal 5 dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah sampai dia diangkat, sampai tidak ada lagi. Atau kita juga sekarang bergaul dengan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, beribadah, melayani Tuhan sampai tidak ada lagi di bumi ini. Ya, itu adalah ukuran kesetiaan. Ya, ukuran dari kesetiaan. Ya, silakan. Telah bernubuat katanya, Ya. sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ya, ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, Fasik atau ungodly. dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ya, jadi saudaraku, dari zaman Henok orang fasik itu sudah ada. Dari zaman Henok, dari zaman purbakala, dari zaman primitif katakanlah, orang-orang fasik yang menista Tuhan, yang menghina Tuhan, yang berdosa itu sudah ada. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup kudus pun sudah ada sejak dari awal dunia ini. Sejak dari awal manusia diciptakan, dimulai dari Habel. Saya tidak katakan Adam, karena Ibrani 11 pahlawan-pahlawan iman pun itu dimulai dari Habel. Ya, jadi orang-orang fasik ini
sudah ada sejak dari zaman Henokh, sejak dari zaman purbakala, sejak dari zaman primitif. Sekali lagi saudara, tetapi orang yang benar, orang yang kudus yang digambarkan satu pribadi yang namanya Henokh itu sudah ada. Ya. Sekarang pun ada. Ya. Sekarang pun ada. Jadi tidak tergantung, wah kalau saya hidup zaman dulu mungkin saya bisa lebih saleh, lebih baik, lebih sungguh-sungguh. Tidak. Di zaman Henokh pun sudah banyak orang berbuat dosa. Ya, nah, saudara, tapi kita tidak melihat hal semacam ini. Kita perhatikan dua nama ini diangkat oleh suratan Yudas, oleh Yudas, yang merupakan tipe-tipe gereja Tuhan yang sangat brilian imannya, yang teruji imannya di zamannya saat itu. Satu, Henokh. Yang kedua di atas ayat 9, tolong dibacakan. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Ya, mengenai mayat Musa. Kalau sudah dikatakan mayat, berarti Musa mati. Ya, mati, benar-benar mati. Tapi pada begitu Musa mati, jiwa roh raganya itu direbut oleh malaikat Mikael, oleh panglima bala tentara kerajaan surga. Atau dengan kata lain, waktu Musa mati, jiwa rohnya direbut oleh Tuhan. Ya, mari terus. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, Ya. tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, terima kasih. Jadi ada Musa, ada Henokh. Dua nama ini diangkat oleh Yudas sebagai tipe contoh dari modelnya gereja Tuhan yang benar, di mana Musa diangkat ke dalam kemuliaan. Waktu Tuhan berdoa di Injil Matius pasal 17, Tuhan berdoa di puncak gunung. Tiga muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Musa dan Elia muncul dalam kemuliaan. Musa masuk dalam kemuliaan melalui proses kematian. Ya, kita baca saudaraku, Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9. Ayat 30, Injil Lukas pasal 9 ayat 30. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia berbicara, ya. Walaupun Musa sempat mati, terus keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan. Keduanya itulah Musa dan Elia ada dalam kemuliaan. Jadi Musa masuk dalam kemuliaan, naik ke surga melalui proses kematian, mati bangkit. Kemudian Henokh diangkat ke dalam kemuliaan tanpa melalui proses kematian, hidup diangkat. Itulah gereja Tuhan, itulah mempelai Tuhan, terdiri atas orang-orang kudus yang mati dalam Tuhan, dibangkitkan, diangkat ke dalam kemuliaan, dan orang-orang kudus yang hidup sampai Tuhan datang. Itu akan diangkat. Jadi mempelai Tuhan itu, sebab beberapa tahun yang lalu sempat terjadi satu, katakanlah semacam satu perdebatan yang cukup tajam. Satu kelompok mengatakan mempelai Tuhan terdiri atas mereka-mereka yang hidup sampai Tuhan datang, yang mati tidak tergolong, masuk Yerusalem baru tapi tidak tergolong mempelai. Dan ada yang berpegang tidak, yang mati dan hidup, ya, yang mati pun dalam Tuhan akan menjadi mempelai Tuhan. Sehingga itu terjadi satu kelas yang cukup tajam di kalangan
Kabar mempelai. Ya. Namun saudara, Alkitab sendiri mengatakan Musa yang mati, jelas-jelas mati, diangkat ke dalam kemuliaan oleh kuasa Tuhan. Henok yang hidup tanpa mati diangkat oleh Tuhan ke dalam kemuliaan. 1 Tesalonika pasal 4 ya. Supaya nanti kita, apakah kita hidup sampai Tuhan datang, puji Tuhan, atau kita ada yang mati sebelum Tuhan datang kali kedua, puji Tuhan, yang penting mati dalam Tuhan. Ayat 13 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 dalam Susunan Tabernakel ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 18 ya, itu kedudukan di tampal dada imam besar. Di baju perlengkapan baju imam besar ada tampal dada persegi 4. Ada 12 nama terukir di atas 12 batu permata, dan itu dilekatkan tepat di atas jantung imam besar. Tampal dada ini rangkap 2 ya. Jadi yang nanti ini menggambarkan bahwa yang nanti menjadi jantung hatinya Tuhan Yesus adalah sidang mempelai wanita yang terdiri atas bangsa kafir dan bangsa Israel, atau juga yang terdiri atas orang yang mati tapi mati dalam Tuhan, dan orang hidup sampai Tuhan datang namun hidup dalam Tuhan. Ukurannya adalah mati hidup di dalam Tuhan ya. Dan surat 1 Tesalonika ini berbicara tentang surat Tesalonika bicara tentang pakaian imam besar. Dan pakaian imam besar itu adalah hubungan dengan tahbisan. Jadi kalau imam besar dan imam-imam mau melayani Tuhan di dalam tabernakel, dalam rumah Allah, mereka tidak boleh menggunakan pakaian sembarang. Ada pakaian yang khusus. Pakaian itu khusus. Keluaran pasal 28. Jadi pakaian itu digunakan saat melayani. Jadi dengan kata lain, pakaian dengan pelayanan seperti tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi kalau kita mau hidup dalam Tuhan, itu berarti kita mentahbiskan hidup ini kepada Tuhan. Hidup kita sebagai seorang pelayannya Tuhan. Terserah dalam posisi yang bagaimana. Yang penting kita melayani Tuhan dalam kekudusan, melayani dengan ketaatan. Ya, jadi pakaian imam besar itu Keluaran pasal 28 itu begitu terperinci sekali. Kemudian di surat 1 Timotius, hal berpakaian dalam ibadah pun diungkap kembali, bahwa khususnya seorang wanita ataupun seorang laki-laki menggunakan pakaian yang sopan. Ya, segala dunia saja menghormati yang namanya cara berpakaian. Ya, di toilet wanita gambarnya pakai rok, ada gambar rok sih. Wanita pakai rok, yang pria atau gentleman pakai celana panjang. Ya, jangan sama, tidak boleh sama. Ya, jangan yang wanita gambarnya pakai celana panjang, yang laki-laki pakai celana panjang juga, nanti salah masuk. Dunia saja memberikan satu contoh bahasa dalam gambar. Ya. Saudara, kalau saya dengan istri mengamati, kita keluar dari siantar minggu ya, itu berpapasan dengan gereja, katakanlah HKBP Kristen dan sebagainya. Kita perhatikan cara berpakaian mereka sopan ibadah, sopan. Yang ibu-ibu pakai kebaya, jadi langsung ketahuan itu dia ibu dari kebayanya. Pakai anak gadis pakai kebaya, rasanya dia nanti jalannya tidak lincah dia. Tapi kami lihat yang wanita-wanita itu
anak-anak gadis semua pakai rok. Ya. Begitu juga dengan kami di luar masih Protestan. Tapi yang herannya kalau sudah karismatik, ya beda. Bahkan terkadang pakai apa? Ya, ini tentang pelayan ya, pelayan. Saya tidak bicara dulu jemaat. Saya bicara pelayan dulu. Sebab pelayan ini yang duluan disorot oleh Tuhan, tapi lebih dulu juga diberkati oleh Tuhan. Kalau benar, ya, jadi pelayan ini dulu. Saudara, para pelayan di karismatik, para wanita yang berdiri di depan, di mana semua mata memandang, harusnya memberikan contoh yang baik. Justru para pelayan wanita menggunakan pakaian yang di depan saat melayani justru tidak sopan. Tidak usah saya bilang itu. Saudara tentu sudah mengerti pakaian apa itu. Ya. Hampir mirip dengan pakaian ke fitness. Ini kita memuji Tuhan atau mau berolahraga? Ya. Jadi kita lihat yang kita bilang, katakan, maafkan saudara ya, karena direkam. Maaf, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan. Yang kita katakan Protestan di belakang, Katolik di belakang, Advent di belakang, kita karismatik sudah di dalam Roh Kudus. Tapi Alkitab mengatakan sopannya itu justru hampir tidak ada. Taruh tangan di sini, saudara. 1 Timotius 1 Timotius ayat 9. Ini kita baca bersama ya. 1 Timotius pasal 2 ini mengenai sikap laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Ayat 9. Demikian juga hendaknya perempuan. Ayo kita baca. Hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan. Kata sopan itu ya, sopan dulu ya. Nanti saya uraikan nanti rambutnya ini jadi panjang ya. Tapi kita mau bicara tentang pakaian. Alkitab mengatakan dalam ibadah pakaian itu harus pantas dan sopan. Oh ini apa celana fitness ini mahal ini, terbuat dari kulit beruang. Wah, mohonlah ya kalau beribadah ini dari kulit beruang. Sehingga satu bilang ini dari kulit ular, yang satu lagi itu dari kulit buaya. Bisa mengerikan buaya, beruang, ular. Karena itu tidak usah mau mahal mau apa, pokoknya sopan. Puji Tuhan di sini dikatakan sopan. Kalau dikatakan mahal-mahal, kita berlomba. Ya, saya pakai jas dari kulit ular, ya, kulit ular kobra. Yang satu ular sanca, yang ular sawah. Wah, kemudian kita menyembah Tuhan. Engkau tahu kami semua pakai kulit yang serem-serem. Biar belum. Jadi ayat mengatakan sopan. Ya, kita boleh melihat ya apa itu musik-musik luar negeri Amerika. Saya juga melihat dengan istri. Ya, ada Hillsong, ada Dortmund, ada semua-semuanya. Ya, tapi ingat, kita mau memuji Tuhan. Tuhan itu raja di atas segala raja. Kalau kepada pembesar di dunia ini kita bisa begitu hormat, lebih lagi raja di atas segala raja. Saya tidak katakan kemudian kita pakai pakaian ketat, tertutup rok sampai tanah, ya, tangan panjangnya sampai menutup jari, ininya lehernya tertutup, hanya matanya saja, ya. Nanti pakai apa di mukanya itu sehingga kalau bicara itunya tidak begitu, saudara. Tapi Alkitab mengatakan sopan. Ya, bahkan di ayat yang terakhir
ayat 9 bagian akhir, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Ya, saudara, jangan, itu Alkitab mengatakan. Ya, tidak salah, gitu kita pakai karung goni saja ibadah. Karena kita mengatakan tidak. Yang penting kita sopan. Ya, kalau pakaian wanita, pakailah pakaian yang memang dunia sendiri sudah mengakui. Di toilet manapun, saudara bisa lihat kalau namanya, kalau tidak bisa bahasa Inggris, apa ini ladies, ladies. Ya, ini dia gambarnya, sudah ada roh, masuk saja. Kalau memang saudara wanita, tidak usah ragu. Ya, begitu saudara. Itu pakaian dari imam besar. Untuk pelayanan, pakaian itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri, supaya mereka, Alkitab mengatakan, pakaian imam yang dikenakan untuk imam-imam adalah untuk menutup auratnya, ya, supaya jangan sampai karena pakaian itu membuat orang berdosa. Baik, kita kembali saudara ke 1 Tesalonika pasal 4, ya, ayat 13, silakan. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dalam Yesus, selagi hidup dalam Yesus. Kalau mati dalam Yesus. Jadi kalau mau mati dalam Yesus, selama hidup dalam Yesus. Hidup mentahbiskan diri kepada Tuhan. Hidup mau dibenarkan, mau diubah, mau bertobat, mau dikuduskan, supaya kalau mati dalam Tuhan. Mari terus. Ini kami katakan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Ya, Wahyu 6 di bawah mezbah jiwa-jiwa. Terus. Ya, 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, yang dalam Tuhan. Ya, terus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, ya, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, ya, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, ya, diubahkan, mengenakan tubuh kebangkitan, mengenakan tubuh kemuliaan. Terus. Sesudah itu kita yang hidup dalam Tuhan, yang masih tinggal, ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, itu yang nanti akan turun kembali. Jadi Tuhan akan turun bersama ribuan orang-orang kudusnya, terdiri atas orang mati. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, dan yang hidup sampai Tuhan datang, tapi hidup dalam Tuhan itu akan diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 50 dan seterusnya. Dan dua kelompok ini, mati dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, disatukan, dan mereka diberikan tubuh kebangkitan, atau tubuh kemuliaan, atau tubuh kemuliaan, keubahan. Ya, jadi bukan tubuh ini akan dirubah oleh Tuhan. Kenapa? Karena akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Mesti dirubah dengan tubuh kebangkitan, tubuh rohani, tubuh kemuliaan, supaya kita bisa terangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Belum dulu masuk surga, menyongsong Tuhan di angkasa, di awan-awan yang permai. Kemudian Tuhan akan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Jadi Henok, sebelum ada Alkitab,
sudah menubuatkan begitu tepat sekali. Hampir 3.500 tahun yang lampau Henokh hidup dari zaman Rasul Paulus. Lebih lagi dari kita, hampir 5.000 tahun yang lalu Henokh tanpa Alkitab dia sudah bisa tahu dengan tepat. Kenapa? Mengapa Henokh bisa tahu? Karena Henokh hidup bergaul dengan Allah, berpaut kepada Tuhan. Ya, Wahyu pasal 19 ayat 6, ini perjamuan kawin anak domba. Pernikahan ini terjadi di awan-awan yang permai. Ya, ini yang terjadi di sana. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan ayat 9 itu pesta nikah anak domba Allah. Berbahagialah mereka yang diundang. Keperjamuan kawin ini terjadi di awan-awan yang permai. Kemudian ayat 11. Ini firman Tuhan, firman Allah. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya, ini terus ia menghakimi dan berperang dengan adil. Penunggang kuda putih yang turun dari surga, dikatakan ayat 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Ya. Mereka menunggang kuda putih, ya, dan memakai lenan halus yang putih bersih. Ya, ini bicara tentang kedatangan Tuhan kali kedua dari surga. Dia melesat dengan speed yang cepat sekali, dan ini mengejutkan Antikris. Ada 1 Tesalonika 5, Antikris yang menguasai dunia ini selama 3,5 masa. Semua dunia dikuasai sehingga semuanya aman, damai, sejahtera. Karena semua sudah bisa dia taklukkan untuk menyembah Antikris. Tapi kemudian pas 3,5 masa selesai, Tuhan turun secara mendadak. Dan kedatangan Tuhan ini diikuti oleh pasukan dari kerajaan surga. Sebab terjadi peperangan yang hebat di Harmagedon. Ya, kitab Zakaria mengatakan perang besar di Harmagedon. Itu peperangan antara manusia dengan Allah, dan manusia dikoordinir Antikris itu kalah. Ya, jadi Tuhan datang kali kedua, satu mengakhiri pemerintahan Antikris di bumi, dan yang kedua merupakan hari pertama dari kerajaan 1000 tahun dan Wahyu 20 ayat 4. Wahyu pasal 20 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta-tahta, ya, dan orang-orang yang duduk di atasnya. Ya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, jadi Henokh, Paulus, Rasul Yohanes berbicara tentang apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang kudus Tuhan. Mereka akan menghakimi dunia ini. Ya, jadi Henokh sekali lagi saudara adalah tipe anak Tuhan ini angkat ke dalam kemuliaan tanpa melewati kematian. Ya, satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Nanti dari sini kalau saya masuk tentang Musa. 1 Korintus pasal 15. Ayat 50. Langsung saja ayat 51. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Berarti ada yang mati, ada yang hidup. Ya, itu rahasianya Tuhan. Ya, tidak ada yang tahu. Apakah saya hidup sampai Tuhan datang? Saya pun tidak tahu. Pada saya dengan istri terus hidup sampai Maranatha, kami tidak tahu. Itu rahasia dari Tuhan. Ya, hanya kerinduan ini ingin sampai Tuhan datang kembali. Ya. Ada yang mati, ada yang hidup. Mari terus. Tetapi kita semuanya akan diubah. Mau mati, mau hidup, yang penting kita diubah selama kita masih hidup ini. 52
dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi saudara, ini gereja Tuhan. Ada yang naik ke dalam kemuliaan tanpa melewati proses kematian. Ada satu kisah yang saya baca dari dalam Alkitab. Satu Sundarsing, seorang rasul Tuhan dari negara Nepal ini, bertemu dengan ada satu, saya lupa namanya, tahu tapi menyebutnya agak susah karena orang Hindu, di mana kedua orang ini berlatar belakang agama asli, kemudian menerima Yesus dan mengalami aniaya yang luar biasa. Sampai satu waktu Sadhu Sundarsing ini dilempar ke sumur yang dalam, gelap, dipikir sudah mati. Ya. Kemudian ada satu tali terulur dari atas. Terdengar suara, pegang tali. Sadhu Sundarsing memegang tali. Kemudian terangkat sampai di atas sumur. Tidak ada orang. Berarti malaikat yang mengangkat. Nah, satu waktu Sadhu Sundarsing sudah dia dalam buku vision, dia melihat bahwa orang-orang yang mati dalam Tuhan, ya, rohnya berenang menyeberangi satu sungai yang begitu jernih sekali, putih cemerlang seperti kristal, namun mereka tidak basah. Tapi rohnya itu seperti menyeberang sampai menyeberang sungai sampai ke tahta. Kemudian teringatlah Wahyu 4, ada sungai lautan kaca di depan tahta itu. Dari situlah dia yakin bahwa baptisan air yang benar adalah masuk keluar. Ya, seperti Wahyu pasal 4. Nah, setelah melayani Tuhan beberapa waktu lamanya, sampai 30 tahun, 40 tahun, bertemulah mereka berdua di satu gunung di tahun 1800-an. Dan mereka menyembah, sembahyang, memuji Tuhan, kemudian membaca Injil Matius pasal 5. Berbahagialah ini, berbahagialah ini, ucapan bahagia yang disebut oleh Tuhan. Pas ucapan bahagia, maafkan saya lupa yang kelima atau yang ketujuh, Tuhan mengangkat mereka masuk ke surga. Pakaian mereka tinggal di bumi, tapi roh jiwa mereka naik ke surga. Ya. Jadi sampai pada zaman itu 1800-an, ada orang-orang yang juga mengalami pengalaman seperti Henok. Ya, tetapi itu tidak jadi masalah. Apakah kita hidup sampai Tuhan datang? Yang penting kita bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah artinya beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, Henok yang Alkitab mengatakan minggu lalu dan hari ini kita sudah baca adalah seorang petani, seorang peladang, seorang berburu. Tapi jelas Alkitab mengatakan petani di tanah yang susah ini yang tertutup. Jadi Henok, maafkan saudaraku, mempunyai background latar belakang sebagai orang yang masih primitif, masih sederhana, masih kuno. Ya, semua pakai sistem manual. Tidak seperti sekarang berladang ada apa namanya doser, ada bajak yang seperti mesin dan sebagainya. Henok dulu semuanya serba manual, serba pakai tangan sendiri. Tapi walaupun hidupnya begitu susah payah, penuh susah payah kata ayat mengatakan, namun dia tetap bergaul dengan Allah. Sekarang Musa ini bertolak belakang. Kalau Henok latar belakangnya katakan underclass, kelas bawah, maka Musa adalah seperti high class, bangsawan, intelektual yang tinggi, seorang yang kaya, seorang yang hebat kedudukannya sebagai mantan pangeran, dan di dalam jemaat Israel pun
Musa adalah seorang pemimpin. Jemaatnya 2 juta. 2 jutaan, bayangkan saudara. Tabernakel itu saja dibangun dengan pas itu hampir triliunan. Bayangkan kalau sampai dia, seorang Israel itu, orang Israel yang begitu banyak mengembalikan milik Tuhan, berapa banyak kekayaan yang dia terima. Jadi kalau Henok itu orang sederhana, Musa seorang bangsawan, Henok tidak terpelajar, Musa terpelajar intelektual. Namun apakah kita orang terpelajar? Apakah kita backgroundnya seorang high class, orang kaya, orang pintar, berkedudukan tinggi? Tetap hati kita hati seorang anak Tuhan yang merindukan untuk diangkat ke dalam surga. Jangan karena susah, tidak mengasihi Tuhan, tidak beribadah, tidak percaya kepada Tuhan. Atau sebaliknya, kalau kaya, intelektual tinggi, berkedudukan tinggi, punya hebat, power yang hebat, kemudian tidak percaya kepada Tuhan. Alkitab sudah mengatakan sendiri, sudah terlidas. Musa dan Henok berlatar belakang yang bertolak belakang, tapi Alkitab mencatat dua-dua ini diangkat oleh Tuhan ke dalam kemuliaan. Sebab mereka hidup dalam Tuhan. Jangan kita sombong karena kita intelektual tinggi. Banyak orang-orang pintar dalam Alkitab memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan. Banyak orang-orang kaya dalam Alkitab yang hatinya itu taat dan patuh kepada Tuhan. Abraham disebut Raja Agung, kaya raya luar biasa. Daud raja hebat, kekayaannya luar biasa. Tapi firman Allah itu menjadi kegemaran. Ini kekayaan baru sedikit, baru sekian ratus juta, baru sekian M, sudah lupa Tuhan. Malu. Itu orang ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Atau sebaliknya, baru susah sedikit, sudah ragu kepada Tuhan. Saya ini ibadah kok dan diangkat-angkat ekonominya sama Tuhan. Henok 300 tahun, tetap kondisi ekonominya begitu saja. Sampai keturunan ke-10 penuh, susah, payah, cari makan. Tapi hatinya dia percaya Tuhan ada. Bagi dia tidak ada artinya hidup itu tanpa Tuhan. Itu gereja Tuhan, itu hamba Tuhan. Musa hamba Tuhan, Henok sidang jemaat. Mereka beri membawa kepada Tuhan. Sampai nanti Alkitab mencatat Musa seorang yang paling dihormati sampai hari ini. Ya media ya, kalau ke Israel, Musa itu kalau bicara hormat sekali. Sudah 3.500 tahun orang masih hormat. Sampai agama seberang pun mencatat tentang Musa, orang hormat Nabi Musa. Kita mungkin punya pemimpin, tapi orang lain, negara lain belum tentu hormat. Tapi Musa seorang yang brilliant. Sampai hari ini belum ada satu intelektual genius Israel yang bisa membangun rumah Allah di atas badan bumi. Knock down, lepas pasang. 40 tahun itu lepas pasang, coba ini. Ya, nomor besok cabut. Ya, bisa pasang. Besok cabut, pasang lagi, cabut, pasang lagi. Mungkin 10 kali sudah tidak muncul lah ya. Itu C-nya lari ke F, F-nya lari tak kemana-mana. Tapi tabernakel betul 40 tahun lepas pasang dari satu daerah ke daerah lain. Saudara kita beda sudah pernah rasakan panas padang gurun, terus tidak lain, tidak lampu. Bangunan kita baru sekian tahun sudah
sudah mulai goyang. Musa sih luar biasa intelektual Musa. Ya, ini kita tarik pelajaran bagi anak Tuhan ini. Mau kaya miskin, hatinya tetap mengasihi Tuhan. Hamba Tuhan mau sederhana, mau diberkati. Kalau kita merindu untuk diangkat ke dalam kemuliaan, kita akan takut kalau kita sombong. Kita pun tidak berani mundur dari Tuhan kalau ada masalah. Karena kita merindukan untuk diangkat ke dalam kemuliaan. Itu suratan Yudas. Itu gereja Tuhan yang benar. Musa hamba Tuhan diangkat ke dalam kemuliaan. Kami juga hamba Tuhan. Tapi Musa diangkat dalam kemuliaan karena Musa setia sebagai pelayan di dalam rumah. Saya baca sebagai ayat terakhir, ya, sama sebentar sini. Ibrani pasal 3. Surat Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 5. Ayat 3 dulu. Demikian firman Tuhan. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ayat 5. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ya, Musa setia sebagai pelayan. Servant. Coba mungkin Alkitab bahasa Inggris keluar. Verse 1. Moses was faithful as a servant in all God's house, testifying to what would be said in the future. Amin. Hamba Tuhan setia sebagai apa? Pelayan, bukan tuan besar, bukan bos, bukan direktur. Kalau direktur direct untuk langsung mengatur puji Tuhan, hamba Tuhan tidak boleh membuat jemaat itu susah. Tidak boleh. Kami sering mendengar hamba Tuhan untuk membuat jemaat susah. Aduh, ngeri. Tidak diangkat ke dalam kemuliaan. Ya, maafkan bukan saya menghakimi, tapi banyak jemaat itu yang sampai terlilit dengan hutang karena ulahnya seorang gembala. Gembala itu tidak diangkat ke dalam kemuliaan. Gembala yang diangkat dalam kemuliaan adalah gembala yang setia dalam rumah sebagai pelayan. Saya dengan istri belajar setia. Kalau gembala itu benar, diangkat ke dalam kemuliaan, sidang jemaat yang mempercayai dirinya digembalakan juga turut diangkat ke dalam kemuliaan. Dalam percaya itu kita setia beribadah. Ya, saya tidak pernah tinggalkan kecuali pas memang satu hal yang sangat penting kami tinggalkan pelayanan ini. Tapi bukan untuk bersenang-senang. Di tempat lain pun kami menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Setelah itu kami cepat kembali. Kami mau setia dalam rumah Allah. Bukan setia di fellowship per bulan, enggak. Setia dalam rumah Allah. Karena kami juga mau diangkat ke dalam kemuliaan. Kesimpulannya, siapapun juga kita mendengar firman langsung dari dalam ruangan ibadah ini, atau dari handphone, dari video streaming, dari YouTube, siapapun juga kita, mungkin bagikan Musa intelektual tinggi, orang kaya, orang hebat, orang punya power, punya kedudukan tinggi, atau sebaliknya Henok, seorang sederhana, primitif, belum punya apa-apa, hidupnya sangat minim, mau kaya, mau minim, mau berlimpah, tua, muda, pintar atau orang biasa, yang penting hati ini sekarang. Hati kita harus hati seorang anak Tuhan. Kalau aku hidup bagi Tuhan. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
Kita bangun diri. Siapapun juga kita, mungkin latar belakang seperti Musa, seorang intelektual tinggi, seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai power, mempunyai pengaruh, mempunyai kekayaan, atau sebaliknya bahkan Henok orang sederhana, seorang petani miskin yang sangat susah. Siapapun juga kita, biarlah selamat kita hidup. Kita mau hidup bagi Tuhan. Jangan sombong, jangan angkuh. Biar Tuhan jauhkan hati yang angkuh, hati yang sombong, hati yang tinggi. Atau mungkin ada yang sederhana. Tuhan jauhkan hati yang kecewa. Tuhan jauhkan hati yang minder. Oh, haleluya. Kami menyembah kepada-Mu. Mari kita mengangkat tangan. Kita menyembah, kita mengangkat Tuhan. Hanya ini yang bisa kita menyembah supaya kita tetap rendah hati. Berikan kami hati yang mengasihi, ya Rasul, berikan hati kami yang setia kepada Kalau kita bernasar
korban Kristus, meninggikan tubuh dan darah Tuhan, meninggikan firman Allah. Di situ Ia meletakkan hidupnya. Kita meletakkan hidup kita di atas tubuh dan darah Tuhan. Punya Tuhan hidup kita ini, punya Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan frustrasi, jangan. Ada Tuhan, ada Tuhan ini. Oh, biar kita cucurkan air mata tak apa. Lebih baik kita menangis di hadapan Tuhan. Jangan menangis kepada dunia. Menangis, meraung-raung kepada Tuhan. Biar supaya nanti Tuhan kuatkan kita kembali. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Berseru sama Tuhan. Dia yang memiliki hidup kita. Kita juga memiliki Tuhan. Sama-sama saling memiliki. Tidak berkuasa atas diri sendiri kecuali Tuhan Yesus. Hati hidup kita ada di tangan Tuhan. Sebab kita telah mentahbiskan hidup kita sepenuh-penuhnya. Dalam kekayaan kita, dalam keberhasilan, dalam kesuksesan kita, atau dalam kesusahan kita, kita tetap melayani Tuhan dengan hati yang penuh syukur, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan bersungut-sungut hati dihakimi nanti, tapi dengan hati yang bersyukur, sebab selalu dikuatkan oleh Tuhan. Di depan kami roti yang bertuhan, kuduskanlah menjadi tubuh dan darah-Mu. Taruhkan berkat-Mu di atasnya, sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Tuhan berkuasa mengadakannya. Layakkan, kuduskanlah layak kepada pelayan berjamu kudus. Layakkan dan kuduskanlah layakkan kami menyambutnya. Di sidang jemaat-Mu yang mendengar firman dari handphone dan virus streaming dari mungkin ada di tangan mereka dalam arah kuduskan Tuhan. Dalam nama Tuhan sendiri tubuh dan darah-Mu, kami pegang erat-erat tubuh ini. Kami song-song tubuh dan darah Tuhan dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Hidup
Kita lakukan semuanya. Menangkan Tuhan. Amin. Dari kasih-Mu. Dari surga kita mengangkat tubuhnya Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya bahwa tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tubuh kita yang maha menyatu dengan tubuhnya Kristus, yang maha kuat, yang sehat, yang sempurna, yang kudus, yang suci, yang teguh. Angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala dengan tangannya. Dengarkan firman Allah dan aminkan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selalu ingat Tuhan, susah senang, kaya miskin, tinggi rendah kedudukan, jemaat hamba Tuhan tetap ingat Tuhan Yesus. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Kita semua percaya bahwa darahnya Kristus. Amin. Kita minum bersama demi nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengangkat doa. Masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada firman-Nya. Selalu mengingatkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman yang selalu mengawal kehidupan kami. Terima kasih. Kami akan berkorban untuk pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan syukur kami. Sembah syukur kami kepada Allah Bapa di surga, sangat mengasihi kami dan sangat memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan juga memberkati sidang jemaat sudah mendengar firman dan handphone dan video streaming. Tuhan memberkati kami akan berkorban dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita naikkan satu pujian, satu kota ada di lebaran. Satu kota tanpa malam. Satu momen. Satu momen. Aku
Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Seringkali kami lupa saat kami susah, atau kami sombong saat kami diberkati. Namun firman-Mu selalu mengingatkan kami. Firman-Mu lah yang mengobarkan hati kami, kerinduan kami untuk mencapai Yerusalem baru, kota mempelai di mana Tuhan ada di sana. Juru selamat kami yang tercinta, yang sangat mengasihi kami. Tidak ada yang mengasihi kami seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Tidak ada yang memperhatikan kami seperti Tuhan Yesus memperhatikan kami. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan. Berkati sidang jemaat sudah datang berbakti dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam problem, masalah yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan tetap menyertai. Sekali Tuhan menyertai, Tuhan tetap menyertai. Sidang jemaatku yang terhalang ibadah karena tugas pekerjaan sebagainya, studi Tuhan bukalah jalan. Kami boleh sering setia ibadah. Tuhan tidak ambil banyak dari hanya sebagian kecil saja. Nanti yang lain-lain Tuhan akan melengkapi. Tuhan memberkati yang dengan firman dari handphone. Tuhan memberkati Bapak Agustinus Purba, berkati Bapak Evangelis Sinaga bersama istri, dan berkati Saudara Patrick Stombol Jiton, Ibu Eva Semangat dan suami di Papua, Ibu Si dan keluarga, Ibu Acing dan keluarga, damai Florida, Evangelis Poli dalam perjalanan tibakan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun juga. Dan berkati juga Saudara Andre Sibarani yang ke Hong Kong, dia mohon doa kiranya Tuhan berkemuran di sana pun dia dapat mengikuti rangkaian ibadah. Terima kasih Tuhan yang memberikan firman yang tidak dirang baik ibadah dari video streaming. Tuhan memberkati. Terima kasih bahkan dari YouTube. Oleh karena mereka tetap merindukan firman Tuhan memberkati. Dalam perjalanan pulang kuasa Tuhan melindungi, mempertimbangkan kami dengan selamat yang jauh dekat dalam kaki dalam pribadi, hal sepeda motor, mobil dan sebagainya. Berkatilah dengan sahabat pekerjaan, usaha, studi, mata pencarian, buah tabungan. Berkati yang sedang mencari pekerjaan, berkati yang merindukan pasangan hidup, berkati yang merindukan keturunan, tidak ada perkara masalah, berkati yang merindukan kesembuhan, berkati yang merindukan kesehatan, kekuatan, berkati yang merindukan penyatuan nikah dalam satu pengembaraan, satu pengajaran. Berkati kerinduan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di sini. Dan Tuhan mengangkat roh kami untuk selalu menyembah dan mengasihi. Terima kasih Tuhan. Akan ada satu waktu nanti kami tidak pulang lagi ke tempat kami masing-masing, tapi kami akan disatukan dalam kota yang mulia, Yerusalem baru. Di sana tidak ada lagi air mata, tangis, derita dan sebagainya. Tidak ada lagi kelemahan tubuh. Semua sempurna di dalam Tuhan. Kami tinggal bersama-sama orang-orang kudus-Mu dengan Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya, dalam kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, damai sejahtera, kesukaan yang tanpa ada batas. Terima kasih Tuhan. Jauh sebelum kami mencapainya, Tuhan sudah mengizinkan kami mencicipi kesukaan Yerusalem baru dalam damai sejahtera, kesukaan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sekian doa berkat dan tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan berkati. Shalom.